Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru penguji yang kami hormati, perkenalkan, saya Teguh Ngalamin, guru pendidikan agama Islam di SDIT MTA Sukoharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 233212964. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 ingin melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 5 di SDIT MTA Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, dengan tema indahnya berbagi submateri zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana tertibmu? Ini tertibku. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Afifah dan Nisa. Baiklah, untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya kita dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk motivasi hari ini, belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuan, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari, dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Sebelum kita lanjutkan, kita doa dulu. Dipimpin salah satu untuk berdoa. Silahkan Mbak Azani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Selanjutnya kita murojaah terlebih dahulu. Surah Al-Ma'un diawali dari ta'awud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura
Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk rasa nasionalisme kita. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, untuk selanjutnya anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan melanjutkan bersama materi pelajaran hidup lapang dengan berbagi dengan subtema zakat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa arti dari Asmaul Husna? Ya, nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Ada 99. Untuk selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama mengetahui arti zakat. Kemudian menyebutkan syarat-syarat zakat, menyebutkan macam-macam zakat, dan yang terakhir menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di sini ada pertanyaan. Nama ada berapa toh? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berarti zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Kemudian yang kedua, di situ apa yang kamu tahu tentang zakat? Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar yang pertama ini memberikan sesuatu kepada orang lain, atau panitia zakat sedang memberikan zakat. Nah, yang memberikan zakat namanya apa? Muzaki. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan bersama tentang zakat. Namun sebelumnya tak putarkan video terlebih dahulu, ya, baru nanti kita diskusi bersama. Di video pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini kita akan belajar bersama hidup indah dengan berbagi dengan materi mengenal zakat. Tujuan pembelajaran hari ini mengetahui arti zakat, menyebutkan macam-macam zakat, menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Apa arti zakat? Zakat menurut bahasa artinya suci, bersih, atau berkembang. Secara istilah artinya
mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat zakat beragama Islam: harta yang dimiliki halal, kepemilikannya penuh atas hartanya, mencapai nisab sesuai jenis hartanya, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya, tidak memiliki hutang. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat berupa bahan makanan pokok dalam suatu daerah yang dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan. Muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok berupa beras besarnya 2,5 kg atau 3 liter. Waktu mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya sampai menjelang sholat Id, namun boleh dikeluarkan selama di bulan Ramadan. Yang berhak menerima zakat berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang yang lunak hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di kesimpulannya, orang yang berhak menerima zakat yang pertama fakir, miskin, amil, musafir, sabilillah, mu'alaf, gharim. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Silahkan beri waktu 3 menit untuk membuat kelompok. Kalau sudah, saya berikan LKPD-nya dulu. Silahkan didiskusikan sesuai tugasnya. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas. Kelompok pertama mendiskusikan tentang pengertian zakat. Kelompok kedua syarat-syarat zakat. Kelompok tiga
tentang zakat fitrah dan ukurannya. Kelompok 4 yang berhak menerima zakat. Silahkan. Kalau sudah, nanti bisa dipersiapkan untuk presentasi maju bersama-sama ya, satu kelompok maju bareng. Baiklah, untuk selanjutnya mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya, nanti maju. Tapi sebelumnya supaya lebih fokus lagi, tepuk semangat. Untuk selanjutnya coba dari kelompok 1, silahkan maju. Silahkan memperkenalkan diri dulu.
membagikan hasil kursi kami zakat menurut bahasa dan istilah. Zakat menurut bahasa bersih atau suci, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 tadi menjelaskan tentang arti zakat. Coba kelompok yang lain diperhatikan dulu ya, ketika ada kelompok yang maju bisa diperhatikan. Jadi kelompok 1 tadi menyampaikan zakat ada 2 pengertian. Yang pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, dan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya, luar biasa, dari kelompok 1 sudah baik untuk presentasinya. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan. Suaranya yang keras biar teman-temannya yang di belakang terdengar. Baik, dari kelompok 2 membahas tentang syarat-syarat zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, harta yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, milik sepenuhnya. Dan yang terakhir, mencapai nisab. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah luar biasa mempresentasikan hasilnya. Sudah paham tentang syarat zakat? Sudah ya. Selanjutnya kelompok 3 bisa maju untuk mempresentasikan. Silakan. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang arti zakat fitrah dan ukurannya. Zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok suatu daerah menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat Islam. Sedangkan ukuran adalah 2,5 kilogram atau lebih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Dari kelompok terakhir, silakan.
Silakan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, ibnu sabil, dan sabilillah. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Baik, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang zakat. Sudah paham ya tentang zakat? Sudah? Nah, sudah. Untuk selanjutnya, sebelum diakhiri, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Mbak Kila. Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, zakat itu memiliki dua arti. Ya, yang pertama, zakat secara bahasa artinya bersih, dan secara istilah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada delapan golongan. Untuk selanjutnya tentang syarat-syarat zakat. Beragama Islam, harta yang dimiliki halal, kepemilikannya penuh dan mencapai nisab. Kemudian yang selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Sebagaimana surah At-Taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Coba siapa aja bersama-sama? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, dan sabilillah. Jadi yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Nah, kemudian coba hikmahnya kira-kira apa? Hikmah dari mengeluarkan zakat. Ada yang bisa? Rasa syukur kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, membersihkan harta, dan sebagai bentuk peduli terhadap sesama. Baik, untuk pelajaran hari ini mungkin itu dulu. Tapi sebelum kita nutup, untuk pelajaran berikutnya, untuk masih membahas tentang indahnya berbagi, tapi dengan materi sedekah, infak, dan hadiah untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya ini Ustadz beri LKPD, nanti silakan dikerjakan di rumah dan minggu depan dibawa. Mari untuk pelajaran pagi hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Azani menutup dengan membaca doa hafaratul majelis.
subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.